Kaisar Pedang. Bab 5306 Sisa-sisa kebiadaban dan orang-orang eksentrik primordial. Sambil mengobrol, Chen Yule dan Lin Bai tiba di sebuah paviliun yang indah. Aula perjamuan sudah dipenuhi para seniman bela diri, mengobrol dan tertawa. Saat Chen Yule dan Lin Bai masuk, orang-orang ini berhenti dan berdiri untuk mengucapkan selamat. Selamat, Saudara Chen. Dianugerahi gelar bangsawan di usia semuda ini sungguh luar biasa. Saudara Chen baru berkultivasi selama 3000 tahun, namun Anda sudah dianugerahkan gelar bangsawan. Sepertinya hari Anda dianugerahkan gelar raja sudah dekat. Keluarga Chen telah melewati puluhan ribu tahun cobaan dan kesengsaraan, menghasilkan 8 raja di kerajaan Chu. Saudara Chen memiliki kesempatan untuk menjadi raja ke-9. Semua orang di aula perjamuan berdiri untuk mengucapkan selamat. Chen Yule tersenyum dan melambaikan tangannya, berkata, mereka yang hadir di sini malam ini adalah teman dan keluarga tersayang saya. Mohon jangan menggoda saya. Semua orang mengerti bahwa gelar markis saya ini semua berkat dukungan keluarga saya. Silakan duduk, semuanya. Chen Yule memimpin para pendekar keluarga Chen ke tempat duduk mereka, dan para dayang juga mengantar Lin Bai dan yang lainnya ke tempat duduk mereka. Lin Bai mendongak dan, seperti yang dikatakan Chen Yule, tidak banyak putra dan putri suci dari 5 keluarga dan 7 sekte yang datang untuk merayakan malam ini. Putri suci sekte Danxia, Sui Mo dan putra suci sekte Tianxian, Yi Song. Putri suci istana Senglian, Huang Qingyun, dan putra suci keluarga Qian, Qian Hen. Dari 11 putra suci dari 5 keluarga dan 7 sekte, hanya 4 yang datang. Sisanya adalah murid-murid luar biasa dari sekte Danxia, sekte Tianxian, istana Senglian, dan keluarga Qian. Lalu ada orang-orang dari sekte Tianshui. Chen Yule melirik langit, hari sudah malam, dan lampu di luar jendela terang benderang. Sudah larut, sepertinya tidak ada lagi yang akan datang. Mari kita mulai perjamuannya, kata Chen Yule sambil tersenyum, memesan hidangan untuk disajikan. Demi sopan santun, Chen Yule, setelah dianugerahi gelar Markuisate, telah mengirimkan undangan kepada semua putra dan putri suci dari 5 keluarga dan 7 sekte. Mereka yang ingin datang, seperti Yi Song dan Huang Qingyun, sudah tiba. Sisanya mungkin adalah mereka yang tidak ingin datang. Beberapa saat kemudian, para dayang cantik dari paviliun abadi membawa piring-piring giok ke ruang perjamuan dan meletakkannya di atas meja di hadapan para seniman bela diri. Setiap hidangan disiapkan dengan cermat oleh para koki paviliun abadi. Bahan-bahan yang digunakan semuanya adalah hidangan langka yang hanya ditemukan di kerajaan Chu. Bahkan, Lin Bai melihat kepala naga yang sudah dimasak. Piring-piring itu ditumpuk tinggi dengan daging naga, tulang naga, dan banyak hidangan lezat lainnya. Sungguh mewah. Sebuah perjamuan dengan naga sebagai hidangan utama. Selain keluarga kerajaan Chu dan 5 keluarga serta 7 sekte, siapa lagi di Chu yang berani menggunakan naga sebagai hidangan utama di sebuah perjamuan? Oh, kau beruntung. Ini naga. Tanya Yi Song sambil menyeringai. Chen Yule tertawa, beberapa waktu lalu, keluarga Chen memburu seekor naga liar, sisa-sisa ras kuno, dari tempat perburuan yang mulia. Kebetulan, saya baru saja naik pangkat, dan keluarga saya, mengetahui bahwa saya sedang mengadakan perjamuan, mempersembahkan naga ini sebagai hadiah. Bagikan daging naganya, kata seorang pelayan, sambil mengambil potongan-potongan daging naga dan meletakkannya di piring para seniman bela diri. Daging naga yang diiris dengan ahli itu setipis sayap jangkrik, ukurannya pas untuk sekali gigit. Dagingnya empuk, bening, dan memancarkan aroma yang menggoda. Lin Bai, di sisi lain, sedikit mengernyit, jantungnya berdebar kencang, menatap daging naga di hadapannya. Sudah menjadi rahasia umum bahwa tingkat seni bela diri di alam iblis sangat tinggi, iblis manapun yang memiliki kultivasi dapat berubah menjadi manusia. Oleh karena itu, para seniman bela diri agak ragu untuk memakan iblis. Lagi pula, mereka telah berubah menjadi manusia, dan memakannya terasa canggung. Tapi Igu jelas tidak peduli dengan semua itu. Ia mengambil daging naga dari piring dan mengunyahnya, wajahnya tampak senang. Yi Song juga mengambil sepotong. Ia sepertinya menyadari keraguan Lin Bai, jadi ia tersenyum dan berkata, Saudara Lin, ini makanan lezat langka dari alam iblis. Lagi pula, naga ini adalah spesies buas, sejenis binatang buas yang tidak mengerti bahasa manusia atau kultivasi, sama seperti binatang buas lainnya di dunia fana. Oleh karena itu, spesies buas adalah hidangan lezat yang didambakan di alam iblis. Bahkan ada beberapa individu kuat yang membudidayakan banyak spesies buas untuk dimakan, memuaskan selera mereka. Lin Bai tiba-tiba menyadari dan mengangguk. Sambil mengunyah daging naga, Chen Yule perlahan berkata, evolusi seni bela diri telah berlangsung selama berabad-abad. Sejak zaman purba, baik manusia maupun iblis telah mencari perubahan.
Manusia mencari perubahan, memperoleh keberuntungan, membuka meridian mereka, dan memperoleh kultivasi, sehingga menciptakan dunia seni bela diri yang kita kenal sekarang. Iblis mencari perubahan, memperoleh kultivasi, dan bertransformasi menjadi manusia. Namun, di zaman purba dan barbar, banyak iblis bermutasi. Mereka tidak dapat mengubah diri mereka sendiri, atau beradaptasi dengan perubahan. Sekeras apapun mereka berusaha, mereka tidak dapat membangkitkan kecerdasan, atau berkultivasi. Mereka menjelajahi dunia hanya dengan kekuatan daging dan darah mereka yang telah diasah. Mereka inilah yang disebut sisa-sisa barbar dan mutan primordial. Karena tidak mampu beradaptasi dengan perubahan, mereka secara alami ditinggalkan dan dimusnahkan oleh dunia ini. Jika bukan karena beberapa sekte besar dan kekuatan besar yang menahan mereka, mereka mungkin sudah lama menghilang ke dalam sungai waktu. Lin Bai mengenang bahwa ia juga pernah beberapa kali bertemu dengan mutan primordial dan sisa-sisa barbar. Di benua kuno, di seberang Laut Timur, Lin Bai pernah bertemu seekor paus raksasa. Konon paus itu dapat menyedot air Laut Timur hingga kering hanya dengan sekali tarikan napas. Kemudian, Lin Bai mengetahui bahwa paus itu adalah makhluk prasejarah dengan kekuatan yang luar biasa. Kura-kura pembawa pulau, yang dibuat oleh iblis hitam di menara pemurnian iblis sekte Tianshui, juga dibuat menggunakan kerangka kura-kura dari era prasejarah yang buas. Lin Bai tersenyum, mengambil sepotong daging naga, dan memakannya. Rasanya memang luar biasa lezat. Setelah menghabiskan sepiring daging naga, Yi Gu berkata sambil tersenyum, aku benar-benar tidak menyangka akan begitu lapar setelah sekian lama tidak memakannya. Tuan Kota Qingyang, perjamuanmu pasti lebih baik daripada perjamuan pangeran ketiga. Kata Chen Yule sambil tersenyum. Tentu saja, pangeran ketiga saat ini sedang menjaga kerahasiaan, bahkan jika dia mengadakan perjamuannya sendiri, dia tidak akan berani berlebihan, lagi pula, banyak orang di dinasti sedang mengawasinya, mencari masalah. Bawakan anggur. Para dayang membawa kendi-kendi anggur berkualitas dan meletakkannya di atas meja di depan para seniman bela diri. Lin Bai mengambil kendi anggur, aromanya tercium ke arahnya. Mencium aromanya, Lin Bai tahu tanpa ragu bahwa itu adalah anggur darah naga. Chen Yule tertawa, saudara Lin, karena tahu kau tidak suka sake, aku khusus menyiapkan minuman keras ini, anggur darah naga, untukmu. Terima kasih. Lin Bai terkekeh, menuangkan secangkir penuh untuk dirinya sendiri, dan meneguknya. Darah naga memasuki perutnya bagai api yang membakar, menyegarkannya. Yi Song menatap sake di cangkirnya dan mengerutkan kening, saudara Chen sedang dihormati hari ini. Jarang sekali kita sebahagia ini, apa kita hanya akan minum sake untuk menyelesaikan masalah? Saudara Chen, bukankah seharusnya kita minum sampai kelelahan hari ini? Saudara Lin, bagaimana menurutmu? Lin Bai tahu bahwa Yi Song secara halus mencoba melibatkannya, berharap ia akan menjadi kaki tangannya. Situasi seperti ini, di mana satu pihak diuntungkan tetapi pihak lain tidak, pikir Lin Bai, hei, ini menarik. Lin Bai langsung berkata sambil tersenyum, saudara Yi, jangan dorong saudara Chen untuk minum minuman keras, dia tidak akan berani. Tidakkah kau lihat saudara Chen ditemani seorang tetua? Dengan seorang tetua yang mengawasinya, entah itu sake atau minuman keras, dia beruntung jika bisa meminumnya. Canda Lin Bai. Yi Song dan Lin Bai, bekerja sama, menempatkan Chen Yule di pusat perhatian. Qian Hen, putra suci keluarga Qian, dan Huang Qingyun, gadis suci istana teratai suci, tersenyum diam-diam, mereka tentu saja menyadari bahwa Lin Bai dan Yi Song memiliki motif tersembunyi dan ingin membuat Chen Yule mabuk. Bab 5307 membentuk fraksi. Mendengar Lin Bai dan Yi Song menggoda Chen Yule, tawa memenuhi perjamuan. Suasana di perjamuan ini memang jauh lebih baik daripada di kediaman pangeran ketiga. Seperti yang dikatakan Chen Yule, perjamuan malam ini hanya dihadiri oleh teman dekat dan keluarga, tidak ada orang luar, jadi semua orang lebih santai. Chen Yun mengangkat alis, tatapannya tidak ramah saat dia bertanya pada Lin Bai, Lin, apa maksudmu? Apakah kau menyiratkan aku seorang wanita tua? Lin Bai tersenyum kecut, begitulah caramu menafsirkannya, aku tidak bisa menahannya. Kau, Chen Yun menatap Lin Bai, giginya gatal karena kebencian. Jika bukan karena Yang Mulia Pangeran Chen secara khusus menginstruksikan Chen Yun untuk tidak memprovokasi Lin Bai saat berada di kota Fengling, Chen Yun pasti akan menggunakan kekuatan keluarga Chen untuk memberi Lin Bai pelajaran. Dan sekarang, bahkan lebih mustahil untuk menyentuh Lin Bai. Lin Bai baru saja dipromosikan menjadi pejabat tinggi, menindas pejabat tinggi di ibu kota sama saja dengan menentang kerajaan Chu. Lin Bai mencuri perhatian dalam pertempuran untuk menghancurkan sekte Dewa Darah, dan sekte Tianshui, yang tidak bodoh, tentu saja tahu bahwa Lin Bai adalah harapan mereka untuk kebangkitan.
Tidak berlebihan jika dikatakan bahwa Lin Bai sekarang adalah harapan terakhir Sekte Tianshui, siapapun yang berani menyentuhnya akan menghadapi murka Sekte. Terlebih lagi, Chen Yun dapat melihat bahwa Chen Yule tampaknya berniat berteman dengan Lin Bai. Meskipun Chen Yule adalah seorang fanatik seni bela diri dan pedang, ia juga putra suci keluarga Chen, dan banyak keputusannya berkaitan dengan keluarganya. Oleh karena itu, mempertimbangkan semua hal di atas, baik secara moral maupun logis, Chen Yun tidak berani memprovokasi Lin Bai. Huang Qingyun menutup mulutnya dan terkekeh, menatap Lin Bai dan Yi Song, sambil berkata, toleransi alkohol saudara Chen cukup mengesankan. Dia bisa minum lebih dari 70 cangkir anggur darah naga. Hati-hati, atau kalian mungkin akan membuatnya marah dan membuat kalian berdua pingsan. Itu akan sangat lucu. Yi Song, memegang cangkir anggurnya, mengangkat bahu, tampak acuh tak acuh, aku juga bisa minum 50 atau 60 cangkir anggur darah naga. Termasuk saudara Lin, kita berdua masih belum bisa mengalahkan saudara Chen. Yi Song tetap tenang, tanpa menunjukkan rasa takut, dan malah bertanya, saudara Lin, berapa cangkir anggur darah naga yang bisa kau minum? Lin Bai tersenyum, tidak menjawab, tetapi hanya mengangkat satu jari di depan semua orang. 100 cangkir. Yi Song cukup terkejut. Anggur darah naga adalah minuman keras nomor 1 di kerajaan Chu, bahkan seorang ahli buah Tai Dao akan mabuk jika minum terlalu banyak. Di antara para putra suci 5 keluarga dan 7 sekte, rekor tertinggi dipegang oleh Chen Yule, yang minum lebih dari 70 cangkir anggur darah naga, itu sudah batasnya. Sekarang Lin Bai mengangkat satu jari, semua orang mengira dia bisa minum 100 cangkir. Tanpa diduga, Lin Bai tersenyum dan menggelengkan kepala, terus mengangkat jari itu, dan berkata sambil tertawa, teruslah minum. Seberapa banyak anggur darah naga yang bisa kuminum tergantung pada stok yang tersedia di paviliun abadi. Hahaha, Lin Bai selesai berbicara dan tertawa terbahak-bahak. Yi Song, Chen Yule, dan yang lainnya juga tertawa, mengira Lin Bai sedang bercanda. Suasana perjamuan langsung menjadi ramai. Kalau begitu kita sudah menang. Yi Song juga dengan cerdik menangkap lelucon Lin Bai, dan berkata sambil menyeringai, kita berdua saja sudah cukup untuk membuat saudara Chen mabuk-mabukan. Bahkan jika saudara Qian pergi membantu saudara Chen, dia juga akan mabuk. Qian Hen, putra suci keluarga Qian, terbatuk ringan, tampak malu, dan berkata, aku di pihakmu. Si Chen Yule itu, dia sama sekali tidak pamer, tapi dia sudah dimuliakan. Aku marah besar, aku tidak akan membantunya minum. Aku akan membantumu membuatnya mabuk-mabukan. Qian Hen, putra suci keluarga Qian, berkata sambil tersenyum, mengangkat gelas anggurnya. Haha, Yi Song tertawa terbahak-bahak dan berkata, saudara Chen, sekarang kau hanya bisa meminta bantuan Nona Huang. Huang Qingyun tersenyum tak berdaya dan berkata kepada Chen Yule, maaf, saudara Chen, saya sudah berjanji kepada para tetua sekte bahwa saya tidak boleh minum alkohol kali ini. Untuk sesaat, di tengah perjamuan, Yi Song, Lin Bai, dan Qian Hen berkerumun, bertekad untuk minum Chen Yule di bawah meja. Huang Qingyun menyaksikan dari pinggir lapangan. Jadi, tidak ada yang akan membantuku malam ini. Chen Yule mengangkat alis, melihat sekeliling dengan heran. Ketika tatapannya tertuju pada sekelompok prajurit keluarga Chen, mereka berkata dengan senyum masam, saudara Chen Yule, kami bersedia membantu, tetapi anggur darah naga ini, mematikan. Kami tidak sanggup menahannya. Aku hanya bisa minum 1 atau 2 cangkir. Aku bisa minum 1 cangkir. Chen Yule menggelengkan kepalanya dengan jengkel, mengalihkan pandangannya kepada para putra suci dari 5 keluarga dan 7 sekte. Para putra dan putri suci dari 5 keluarga dan 7 sekte secara alami jauh lebih kuat daripada murid biasa, dan mereka dapat menahan anggur darah naga lebih lama. Namun, dari kelima putra dan putri suci itu, Qian Hen telah mengkhianati mereka, pengkhianat itu. Lin Bai hanyalah seorang pembuat onar. Yi Song adalah provokatornya. Huang Qingyun tidak minum. Satu-satunya putri suci yang tersisa adalah Sui Mo dan Chen Yule menatap putri suci sekte dan Xia, Sui Mo dan sejak perjamuan dimulai, gadis suci sekte dan Xia belum mengucapkan sepatah kata pun. Mengenakan gaun panjang bernuansa tinta dan wajah bercadar, ia duduk dengan anggun di satu sisi, matanya menyipit saat ia menyaksikan para tamu mengobrol dan tertawa. Sepertinya ia bukannya enggan berbicara, tetapi justru belum menemukan cara untuk menyela. Sui Mo dan memberi Lin Bai perasaan aneh, seolah-olah ia adalah makhluk surgawi yang turun ke bumi, sama sekali tidak pada tempatnya di dunia ini. Ketika tatapan Chen Yule tertuju pada Sui Mo dan sebelum ia sempat berbicara, Huang Qingyun menyela, hei, saudara Chen, jangan ganggu adik perempuan kami yang konyol. Sui Mo dan akhirnya menemukan kesempatan untuk berbicara,
Suaranya merdu dan menyenangkan, bagaikan aliran sungai di pegunungan, menghadirkan ketenangan. Namun nada dan kata-katanya membuatnya tampak sedikit naif, sedikit manis. Tak heran Huang Qingyun memanggilnya, adik perempuan yang konyol. Saudara Chen, aku tidak pandai minum, aku lebih pandai alkimia. Kalau kau mabuk, aku bisa meramu pil untuk mempercepat pemulihanmu. Kata Sui Mo dan kepada Chen Yule sambil tersenyum. Baiklah, kalau begitu biar aku sendiri. Chen Yule mengibaskan lengan bajunya, menyatakan dengan tegas, bahkan jika aku mati 10.000 kali, aku akan pergi. Saudara Lin, Saudara Yi, Saudara Qian, bergeraklah. Chen Yule menatap Lin Bai dan dua lainnya, menyatakan perang dengan keyakinan yang mendominasi. Prajurit, bawa minuman keras, bawa anggur darah naga. Teriak Chen Yule ke arah luar aula perjamuan, dan tak lama kemudian para pelayan membawa anggur darah naga ke dalam aula. Guci anggur di samping Qian Hen dan Yi Song telah diganti dengan anggur darah naga. Guci anggur Lin Bai sudah terisi anggur darah naga, jadi tidak perlu diganti. Saudara Lin, ayo kita mulai. Melihat Chen Yule sudah siap, Yi Song mengedipkan mata pada Lin Bai. Lin Bai segera berdiri, mengangkat cangkir anggurnya dan berkata, Saudara Chen, kita belum lama saling kenal, tapi kita merasa seperti teman lama. Hari ini, penobatanmu sebagai markuisat merupakan kebahagiaan besar dalam hidupmu. Aku, Lin, bersama seluruh murid Sekte Tianshui, mengucapkan selamat kepada Saudara Chen atas penobatanmu sebagai markuisat. Silakan. Chen Yule mengangkat cangkir anggurnya dan tersenyum lebar, Saudara Lin, kita sudah saling kenal cukup lama. Lin Bai tersenyum penuh arti dan tidak berkata apa-apa lagi. Keduanya mengangkat cangkir anggur mereka yang berjarak cukup jauh dan minum bersama. Setelah Lin Bai menghabiskan minumannya, ia melirik sedikit anggur yang tersisa di mangkuk Chen Yule dan berseru kaget, minumlah semuanya. Untuk apa kau menyimpannya? Untuk memelihara ikan mas. Chen Yule merasa geli sekaligus jengkel, lalu meneguk sisa anggur di cangkirnya. Mari, Saudara Chen, aku, Yi, bersama seluruh murid Sekte Tianxian, mengucapkan selamat kepada Saudara Chen atas penobatanmu sebagai markuisat. Lin Bai baru saja duduk ketika Yi Song berdiri sambil memegang gelas anggurnya. Setelah Yi Song duduk, Qian Hen pun ikut berdiri. Chen Yule, dengan janggut berdiri tegak dan mata terbelalak, berteriak, kalian bertiga, apa kalian benar-benar ingin membuatku mabuk? Yi Song, Lin Bai, dan Qian Hen saling berpandangan, lalu mereka semua tersenyum licik. Bab 5308 Sekelompok orang tak berguna. Di perjamuan ini, beberapa seniman bela diri tingkat Sein, termasuk Chen Yule, Qian Hen, Yi Song, Huang Qingyun, Sui Mo dan Lin Bai, minum dan mengobrol santai. Seniman bela diri biasa lainnya juga mulai minum dan mengobrol di antara mereka sendiri. Beberapa murid perempuan dari Istana Teratai Suci dan Sekte dan Xia menarik Qiao Mo, Qin Yao, Ye Guyu, dan yang lainnya ke samping untuk mengobrol tentang semacam rahasia kecantikan. Tampaknya semua wanita itu sangat tertarik. Dalam hal rahasia kecantikan, Sekte dan Xia tentu saja salah satu yang terbaik. Sekte dan Xia terkenal di seluruh dunia karena alkimianya. Separuh Sekte Alkimia di Paviliun Misteri Surgawi berasal dari Sekte dan Xia, dan separuh lainnya dari para ahli alkimia semuanya memiliki hubungan yang rumit dengan Sekte dan Xia. Lin Bai melihat bahwa Qiao Mo, Qin Yao, dan murid perempuan lainnya rukun satu sama lain, dan ia menghela napas lega. Bahkan mata Meng Po berbinar saat ia berlari untuk menguping. Yi Gu, Fang Yuansu, Tetua Liang, Ye Guqing, dan yang lainnya duduk minum dan berbangga diri bersama para seniman bela diri dari Sekte Surgawi Abadi dan keluarga Chen. Yi Gu tampaknya memiliki pesona alami yang istimewa, dan sangat mahir berteman. Terlebih lagi, orang ini tidak tahu malu. Lin Bai ingat bahwa ketika pertama kali bertemu Yi Gu lah yang berinisiatif untuk memulai percakapan. Para murid dari berbagai sekte dan keluarga besar perlahan-lahan mulai bergejolak. Awalnya, Lin Bai sangat khawatir bahwa karena kemunduran Sekte Air Surgawi dan para anggotanya akan dikucilkan oleh sekte dan keluarga lain. Namun, dilihat dari situasi saat ini, tampaknya para murid dari keluarga Chen, keluarga Qian, Istana Teratai Suci, Sekte Surgawi Abadi, dan Sekte dan Xia tidak menolak Sekte Air Surgawi sebanyak gerbang surgawi. Kemarilah, Saudara Chen, satu cangkir lagi. Lin Bai tersenyum dan mengangkat cangkir anggurnya kepada Chen Yule. Chen Yule sudah mabuk. Saat itu, Chen Yule telah meminum lebih dari 30 cangkir anggur darah naga. Wajahnya memerah karena anggur, dan matanya mulai berbinar. Bahkan Qian Hen dan Yi Song mulai merasakan ketegangan, terkulai di kursi mereka dan menyeringai bodoh ke arah Lin Bai. Chen Yule menatap tak percaya dan berseru,
kau baru saja bilang ini minuman terakhir, dan sekarang minuman terakhir lagi, cangkir demi cangkir, takkan pernah berakhir. Hahaha, Lin Bai tertawa terbahak-bahak. Meskipun mengeluh, Chen Yule tidak ingin merusak kesenangan, jadi ia mengambil gelasnya dan minum bersama Lin Bai. Yang lainnya sudah mabuk, tetapi Lin Bai hanya sedikit bingung, jauh dari mabuk. Setelah menghabiskan minumannya, Chen Yule bersandar di kursinya, tersenyum, dan berkata, minum itu nikmat sekali. Saat pikiranmu jernih, kau tak perlu memikirkan banyak hal, entah tentang kultivasi, entah tentang keluargamu, entah tentang hari esok, entah tentang masa depan. Qian Hen menyanyikan lagu minum, tubuhnya memerah karena alkohol, lalu tertawa, ya, siapa tahu kita bisa bersenang-senang seperti hari ini saat kita minum bersama lagi nanti. Chen Yule tertawa, haha, Qian Hen, hentikan omong kosongmu. Kau pikir aku tidak tahu seberapa kuat dirimu. Sekalipun seluruh kerajaan Chu jungkir balik, kau dan keluarga Qian bisa tenang. Bukan hanya Qian Hen, sekalipun suatu hari kerajaan Chu mengalami pergolakan besar, entah bagaimana dengan putra-putri suci lainnya dari 5 keluarga dan 7 sekte, semua orang di sini pasti akan selamat. Lagi pula, kalau kau mau, kau bisa mendapatkan banyak rejeki dalam pergolakan itu. Yi Song dan Qian Hen menggelengkan kepala pelan. Yi Song tertawa, ada cukup banyak individu kuat di antara para putra dan putri suci dari 5 keluarga dan 7 sekte. Chen Yule mencibir, mereka semua hanya sekelompok ayam dan anjing. Saat itu, semua orang berhenti berbicara dan tertawa, lalu menatap Chen Yule, Yi Song, dan para putra suci lainnya. Mereka semua tahu bahwa Chen Yule dan Yi Song sedang mabuk, dan apa yang akan mereka katakan kemungkinan besar akan menyangkut masa depan kerajaan Chu, 5 keluarga, dan 7 sekte. Terlebih lagi, mereka hanya tahu tentang putra suci 5 keluarga dan 7 sekte melalui rumor dan tidak terlalu mengenal kekuatan mereka. Di sisi lain, Chen Yule dan Yi Song sangat mengenal putra suci 5 keluarga dan 7 sekte, dan mengenal mereka luar dalam. Yi Song berkata sambil tersenyum, Li Mo, putra suci keluarga Li, terbangun pada usia 3 tahun, mencapai pil ilahi pada usia 7 tahun, mencapai puncak pada usia 18 tahun, dan memasuki alam Dao pada usia 120. Chen Yule berkata, memasuki alam Dao pada usia 120 tahun, namun setelah berkultivasi selama lebih dari 4.000 tahun, ia masih belum menembus alam buah Dao Tai. Apakah ini dianggap jenius? Selama lebih dari 3.000 tahun, keluarga Li telah mencurahkan begitu banyak sumber daya kultivasi kepadanya, namun tidak ada satupun tanda-tanda terobosan. Sungguh menggelikan. Yi Song terdiam sesaat. Qian Hen berkata, Zhao Xiantu, putra suci keluarga Zhao, memiliki urat nadi dewa kuno dan sangat kuat. Chen Yule mencibir, anak manja seperti dia tidak pantas duduk satu meja dengan kita. Yi Song lalu berkata, bagaimana dengan keluarga Sun? Sun Miao konon telah membangkitkan jejak garis keturunan monyet dewa kuno dan menguasai banyak kemampuan dewa bawaan. Chen Yule mendengus dingin, keluarga Sun. Keluarga Sun masa kini tak lagi memiliki harga diri seperti leluhur mereka. Keluarga Sun masa kini hanyalah sekelompok pengkhianat yang mencari keuntungan pribadi. Sekelompok semut pengecut. Jika leluhur mereka tahu mereka pengecut tak bertulang punggung, mereka pasti akan mati dengan mata terbelalak tak percaya. Qian Hen tersenyum tipis dan bertanya, bagaimana dengan Sangguan Tong, putra suci sekte Wentian? Chen Yule mendengus dingin, bajingan pencari ketenaran, dia bergelar putra suci tetapi tidak memiliki kekuatan putra suci. Sekte Wentian, mulai dari generasi ini, ditakdirkan untuk merosot. Tanya Yi Song. Lalu bagaimana dengan Keling, putra suci gerbang Tiandi? Chen Yule tertawa dan berkata, orang yang picik, mustahil mencapai hal-hal besar. Lin Bai tak kuasa menahan senyum mendengar penilaian Chen Yule terhadap para putra suci 5 keluarga dan 7 sekte. Selain Chen Yule, Yi Song, Sui Mo dan Huang Qingyun, dan Qian Hen yang hadir, para putra suci 5 keluarga dan 7 sekte lainnya begitu tak berarti di mata Chen Yule. Li Mo, putra suci keluarga Li, digambarkan oleh Chen Yule sebagai orang tak berguna. Zhao Xiantu, putra suci keluarga Zhao, bahkan lebih dibenci oleh Chen Yule, yang menyebutnya anak manja yang tak pantas duduk satu meja dengannya. Sun Miao, putra suci keluarga Sun, tidak dipandang rendah oleh Chen Yule, melainkan oleh seluruh keluarga Sun, yang oleh Chen Yule disebut pengkhianat yang mencari keuntungan pribadi. Sangguan Tong, putra suci sekte Wentian, adalah seorang oportunis yang mencari ketenaran. Keling, putra suci gerbang Tiandi, adalah orang yang picik, tidak mungkin mencapai hal-hal besar. Lin Bai tiba-tiba teringat bahwa ada satu orang dari 5 keluarga dan 7 sekte yang belum disebutkan oleh Chen Yule.
Lin Bai tersenyum dan bertanya, bagaimana dengan Di Wuyan, putra suci Sekte Kucan? Ekspresi Chen Yule sedikit mengeras, dan dia berkata, Di Wuyan, dia. Pada saat itu, Chen Yun tiba-tiba angkat bicara, Yule, kamu terlalu banyak minum. Mendengar suara Chen Yule segera berhenti dan tersenyum kepada Lin Bai, berkata, Saudara Lin, Di Wuyan orang yang sangat menarik. Interupsi tiba-tiba Chen Yun dengan jelas menunjukkan bahwa dia tidak ingin Chen Yule menyebut-nyebut Di Wuyan. Tampaknya Chen Yun merasa tak masalah jika Chen Yule menyinggung putra suci dari 5 keluarga dan 7 sekte lainnya dengan berkomentar tentang mereka. Namun, Di Wuyan tampak istimewa di mata Chen Yun. Chen Yule tersenyum dan mengangkat cangkir anggurnya, berkata, oleh karena itu, putra suci dan putri suci dari 5 keluarga dan 7 sekte, selain mereka yang hadir, semuanya hanyalah sekelompok orang tak berguna. Bab 5309 tak satu pun dari mereka yang mudah menyerah. Chen Yule terhuyung berdiri, sudah agak mabuk karena anggur darah naga yang kuat. Sambil memegang cangkirnya, ia menatap Yi Song dan berkata sambil tersenyum, Yi Song, yang dipuji sebagai anak ajaib paling luar biasa dari Sekte Surgawi Abadi dalam 100.000 tahun terakhir, memiliki, Dao Xuan Hua Chen Gu, transformasi mendalam Dao tulang debu, embrio spiritual yang alami dan jernih. Teknik atau metode ilahi apapun dapat kau pelajari hanya dengan sekali pandang. Sekarang, setelah ribuan tahun berkultivasi, kau telah menguasai semua teknik ilahi dan buku rahasia Sekte Surgawi Abadi. Dari segi kekuatan, Saudara Yi tak diragukan lagi adalah yang terbaik di antara generasi muda Kerajaan Chu. Dari segi fondasi, tak satu pun dari 5 keluarga dan 7 putra suci Sekte yang sebanding denganmu. Jika suatu hari kita bertemu di medan perang dan bertarung sampai mati dengan sekuat tenaga, mungkin bahkan aku pun tak akan sepenuhnya yakin untuk membunuhnya. Penilaian Chen Yule terhadap Yi Song sangat tinggi. Namun, Lin Bai baru pertama kali mendengar istilah, Dao Xuan Hua Chen Gu. Sepertinya itu semacam tubuh dewa istimewa, tetapi Lin Bai hanya tahu sedikit tentangnya. Yi Song tersenyum kecut, mengambil cangkir anggurnya, dan berkata, Saudara Chen, kau terlalu menyanjungku. Kemampuanku yang minim sungguh tak pantas dikagumi setinggi itu. Chen Yule tersenyum, menghentikan perdebatannya dengan Yi Song, lalu menoleh ke Qian Hen, dan berkata, Qian Hen, sejak muda, memiliki bakat tak tertandingi dan kemampuan kultivasi yang luar biasa, pernah dipuji sebagai anak ajaib nomor 1 di Chu. Yang lebih luar biasa lagi adalah, Saudara Qian, kau tak pernah sombong, dan kau memperlakukan semua orang dengan lembut dan sopan. Para tetua sering berpesan agar aku belajar dari Saudara Qian. Keluarga Saudara Qian adalah salah satu keluarga tertua di Chu dan bahkan di wilayah timur alam iblis, yang telah bertahan selama jutaan tahun. Pasti ada sesuatu yang istimewa tentang keluarga Qian yang memungkinkan hal ini. Keluarga Qian memilih Saudara Qian sebagai putra suci mereka, aku yakin Saudara Qian tentu saja tidak biasa-biasa saja. Qian Hen tersenyum, mengambil cangkir anggurnya, dan minum bersama Chen Yule. Lin Bai menyipitkan mata, menatap Qian Hen dengan kaget. Yang paling mengejutkan Lin Bai adalah, keluarga Qian ternyata adalah keluarga yang telah diwariskan selama jutaan tahun. Seberapa kuno itu? Sudah berapa lama negara Chu berdiri? Paling lama, baru 200.000 tahun. Padahal keluarga Qian telah ada selama jutaan tahun. Lin Bai tak dapat membayangkan kelicikan macam apa, kepemimpinan macam apa, yang dapat membuat sebuah keluarga tetap kokoh selama jutaan tahun. Chen Yule menoleh ke Huang Qingyun dan berkata sambil tersenyum, Nona Huang Qingyun, tidakkah aku harus memanggilmu leluhur lisan? Huang Qingyun tersenyum tipis, matanya jernih, dan berkata, Saudara Chen, leluhur lisan telah berubah menjadi debu. Sekarang, hanya Huang Qingyun yang tersisa. Chen Yule tersenyum dan berkata, teknik rahasia leluhur istana teratai suci. Teknik teratai suci yang mengembalikan, memungkinkan seorang seniman bela diri untuk memadatkan biji teratai ketika mereka merasa umur mereka hampir habis. Benih ini berakar di dalam harta karun istana teratai suci, kolam suci, dan setelah bertahun-tahun dibudidayakan oleh istana teratai suci, teratai tersebut mekar, menyerap kekuatan langit dan bumi, mencuri esensi yin dan yang, membentuk kembali tubuh fisik mereka, dan memulai kultivasi lagi. Meskipun setiap reinkarnasi sangat menyakitkan, sebuah pengalaman mendekati kematian, mereka yang selamat dapat hidup untuk dilahirkan kembali. Nona Huang Qingyun, sebagai orang kuat ketiga yang muncul dari kolam suci sejak berdirinya istana teratai suci, tentu saja luar biasa. Lin Bai sangat terkejut dan menatap Huang Qingyun dengan tak percaya. Lin Bai tidak pernah menyangka bahwa Huang Qingyun sebenarnya adalah seorang reinkarnator yang telah dilahirkan kembali melalui metode rahasia. Lin Bai melirik Yao Mo dan Qin Yao, dan mendapati mereka juga tercengang.
Siapa leluhur Lisan? Lin Bai bertanya dengan suara rendah. Qiao Mo dan Qin Yao jelas pernah mendengar nama leluhur Lisan, yang menjelaskan keterkejutan mereka. Qin Yao segera menjelaskan, leluhur Lisan adalah salah satu leluhur istana teratai suci 100.000 tahun yang lalu. Ketika ia menghancurkan istana iblis 9 meter, leluhur Lisan secara pribadi memimpin para ahli istana teratai suci untuk memblokir pasukan utama istana iblis 9 meter di perbatasan Chu. Pertempuran itu berlangsung 10 hari 10 malam, mengubah miliaran mil daratan menjadi reruntuhan. Kekuatan yang terkuat menindas bumi, meninggalkan medan perang yang luas itu tandus selama berabad-abad. Setelah pertempuran itu, leluhur Gunung Pir menjadi terkenal di seluruh dunia. Namun setelah kehancuran Istana Iblis 9 meter, leluhur Gunung Pir menghilang dari pandangan publik. Istana Teratai Suci melaporkan bahwa leluhur Gunung Pir terluka dan telah mengasingkan diri untuk menyembuhkan diri. Namun tak disangka, luka leluhur Gunung Pir dari pertempuran itu begitu parah sehingga ia terpaksa menggunakan teknik teratai suci reinkarnasi, mempertaruhkan jiwanya untuk tercerai-berai dan rohnya untuk dimusnahkan, untuk menjalani kelahiran kembali. Lin Bai tersentak mendengar penjelasan Qin Yao. Lin Bai sungguh tidak menyangka bahwa putra-putri suci dari 5 keluarga dan 7 sekte semuanya begitu tangguh. Hampir tak satu pun dari mereka yang mudah ditaklukkan. Yi Song, yang memiliki transformasi daosuan debu dan tulang, dapat langsung mempelajari kekuatan atau teknik suci apapun di dunia, kekuatan spiritual seperti itu sungguh menakjubkan. Huang Qingyun sebenarnya adalah sosok perkasa tak tertandingi yang telah bereinkarnasi dan terkenal di seluruh kerajaan Chu 100.000 tahun yang lalu. Qian Hen, yang didukung oleh keluarga dengan garis keturunan jutaan tahun, adalah sosok yang mengerikan. Chen Yule kemudian menatap Sui Mo dan gadis konyol itu, dengan wajah pucat, memperlihatkan sepasang mata besar, nakal, dan menggemaskan, menatap Chen Yule dengan mata berkaca-kaca. Nona Sui, saya tidak bisa mengatakan banyak tentang identitas Anda, tetapi Anda jelas yang paling istimewa di antara kami. Chen Yule menyebutkan Sui Mo dan ragu untuk berbicara lebih lanjut. Jelas, dia tahu tentang Sui Mo dan, tetapi tidak berani mengatakan lebih banyak. Chen Yule mengevaluasi para putra suci dari 5 keluarga dan 7 sekte, dan akhirnya, tatapannya tertuju pada Lin Bai. Lin Bai. Chen Yule menatap Lin Bai, tertawa terbahak-bahak, kau lawan yang sepadan. Aku telah dikalahkan olehmu 2 kali. Itu sudah cukup untuk membuktikan kekuatanmu. Kata-kata Chen Yule mengejutkan semua orang yang hadir. Sepertinya tak seorang pun menyangka Chen Yule akan dikalahkan Lin Bai 2 kali. Ada apa? Chen Yule, sepupuku, ternyata dikalahkan Lin Bai 2 kali. Kapan ini terjadi? Orang-orang yang paling terkejut tak diragukan lagi adalah para seniman bela diri dari keluarga Chen. Tak seorang pun dari mereka tahu kapan Chen Yule pernah melawan Lin Bai. Apalagi kapan Lin Bai pernah mengalahkannya 2 kali. Semua orang menatap Lin Bai dengan sangat terkejut. Bahkan Qian Hen dan Sui Mo dan tercengang. Lin Bai tersenyum, mengambil cangkir anggurnya, menyesapnya, dan tidak menjawab. Tatapan Huang Qingyun sedikit menggelap, pikirannya berpacu, seolah-olah ia telah memikirkan sesuatu. Bibir Yi Song melengkung membentuk senyum, seolah-olah ia sudah menebak apa yang telah terjadi. Chen Yule tidak melanjutkan bicaranya. Ia malah mengangkat cangkirnya dan tertawa, sedangkan aku, Chen Yule, aku memiliki tubuh pemberi kehidupan mutlak. Meskipun bukan tubuh yang paling langka atau paling kuat di dunia, aku telah menempa jalanku sendiri. Aku, Chen Yule, selalu sombong. Para seniman bela diri di ibu kota bilang aku sombong dan meremehkan semua orang. Soal itu, aku mengakuinya. Terutama karena, di ibu kota, dalam hal kekuatan, di antara generasi muda, tak ada yang bisa menandingi tebasan pedangku. Bagaimana mungkin aku tidak sombong dan meremehkan semua orang? Heh, Chen Yule terkekeh dingin dan meneguk anggur di cangkirnya sekaligus. Bab 5310 Pewaris Tahta Pangeran Liang. Chu Ziming. Chen Yule meneguk minumannya dalam sekali teguk. Karena itu, masa depan Chu pasti milik kita. Serunya. Siapapun yang melihat kita harus mengalah. Chen Yule tertawa arogan. Yi Song tersenyum tipis dan berkata, Kakak Chen, kau terlalu banyak minum. Sudahlah, jangan bicarakan itu lagi, ayo bicarakan sesuatu yang lebih berarti. Aku hanya ingin tahu satu hal sekarang. Yi Song tiba-tiba berhenti bicara. Semua orang menoleh ke arah Yi Song, ingin tahu apa yang ingin ia ketahui. Yi Song berhenti sejenak, lalu tersenyum dan menatap Lin Bai, lalu bertanya, kaukah itu? Semua orang tercengang. Pertanyaan macam apa itu? Yi Song tiba-tiba menatap Lin Bai dan mengajukan pertanyaan yang membuat semua orang menggaruk-garuk kepala. Kaukah? Itu. Apa maksudnya? Huang Qingyun terkekeh canggung, aku juga ingin tahu. Kakak Lin, jangan merahasiakannya.
Tambah Yi Song. Harta karun tanpa pemilik pada dasarnya diperebutkan berdasarkan kemampuan masing-masing. Sekarang harta karun itu telah jatuh ke tangan saudara Lin, dan begitu banyak waktu telah berlalu, praktis harta karun itu milik saudara Lin. Meskipun harta karun itu sangat berharga, kami tidak akan mencoba merebutnya lagi. Kami hanya ingin jawaban yang pasti. Yi Song dan Huang Qingyun menatap Lin Bai. Yang lain benar-benar bingung, tidak mengerti apa yang dirahasiakan oleh kedua seniman bela diri tingkat Sein ini. Chen Yule minum dari cangkir anggurnya. Ia sudah yakin akan identitas Lin Bai, entah Lin Bai mengakuinya atau tidak. Chen Yule sudah menganggap Lin Bai sebagai sosok yang kuat. Ketika tatapan semua orang tertuju pada Lin Bai, Lin Bai tetap tenang, dengan senyum di wajahnya, dan minum secangkir lagi. Saudara Yi, apa yang ingin kau ketahui? Lin Bai bertanya pada Yi Song setelah meletakkan cangkir anggurnya. Ekspresi Yi Song berubah serius saat ia bertanya, apakah pendekar pedang misterius di Sungai Baoyue itu kau? Lin Bai tersenyum dan menjawab, memangnya kenapa kalau itu aku? Memangnya kenapa kalau bukan? Semuanya tak berarti. Yang berarti adalah, anggur malam ini, yang cukup nikmat. Lin Bai tidak mengakui maupun menyangkalnya. Ia menyampaikan ucapan samar yang dipahami Huang Qingyun dan Yi Song, tetapi membuat para seniman bela diri lainnya bingung. Melihat ini, Yi Song dan Huang Qingyun tidak mendesak lebih jauh. Namun dalam hati mereka yakin bahwa Lin Bai adalah pendekar pedang misterius di tepi sungai Baoyue. Huang Qingyun mengangkat cangkir anggurnya, yang berisi air, dan mengangkatnya ke arah Lin Bai, sambil berkata, waspadalah terhadap istana iblis 9 meter. Lin Bai mengangkat cangkirnya dan meneguknya dalam sekali teguk. Setelah masalah itu selesai, semua orang kembali menikmati minuman mereka. Tiba-tiba, terdengar ketukan di pintu. Semua orang di ruang perjamuan berhenti dan menatap Chen Yule. Perjamuan ini diselenggarakan oleh Chen Yule, dan sudah setengah jalan. Siapa yang akan mengetuk pintu sekarang? Terlebih lagi, Paviliun Dewa Abadi tahu bahwa Chen Yule sedang mengadakan perjamuan, mengundang para putra dan putri suci dari 5 keluarga dan 7 sekte. Siapa yang berani mengganggu mereka dengan begitu mudahnya? Siapa di sana? Tanya Chen Yule sambil mabuk. Oh ho, orang di luar terkekeh, sepertinya saudara Chen mabuk berat. Mendengar suara ini, Chen Yule langsung tersadar setengahnya. Wajah Qian Hen menunjukkan sedikit keseriusan. Jelas, keduanya mengenali identitas orang di luar. Saudara Chen, hari ini saya menerima beberapa bajingan bodoh yang menyinggung Anda. Saya datang ke sini khusus untuk meminta maaf. Sekaligus untuk merayakan penganugerahan gelar dan pangkat saudara Chen. Suara itu datang dari luar. Suara pria yang lembut. Chen Yule dan Qian Hen segera bangkit dan memberi isyarat selamat datang. Chen Yule bahkan berjalan cepat ke pintu dan membukanya sendiri. Pintu ruang perjamuan terbuka lebar, dan semua orang melihat keluar dan melihat seorang pemuda berkelas berdiri di luar. Ia mengenakan pakaian bagus dan memiliki aura yang luar biasa. Setiap gerakannya memancarkan aura kebangsawanan seseorang yang berkedudukan tinggi. Siapa orang ini? Lin Bai tidak mengenalinya, jadi ia bertanya pada Qin Yao dan Qiao Mo. Putra mahkota Liang, Chu Ziming. Jawab Qiao Mo. Lin Bai tiba-tiba menyadari. Chu Ziming, peringkat ke-10 dalam peringkat Dewa Dao Kerajaan Chu. Putra mahkota Liang yang tersohor di Kerajaan Chu. Ia juga memiliki 2 kakak perempuan, Chu Tinghan dan Chu Tingsui, yang masing-masing berada di peringkat ke-8 dan ke-9 dalam peringkat Dewa Dao Kerajaan Chu. Dan ayahnya, Raja Liang, adalah pangeran paling berkuasa di Kerajaan Chu. Di dalam dinasti, Raja Liang sangat dihormati oleh para pejabat istana. Di militer, Raja Liang adalah salah satu dari 12 raja militer. Dengan kata lain, di seluruh Kerajaan Chu, selain Kaisar Chu, Raja Liang sepenuhnya dapat mengendalikan segalanya. Salam, putra mahkota Liang. Chen Yule dan Qian Hen membungkuk. Chu Ziming tersenyum dan melangkah masuk, membantu Chen Yule dan Qian Hen berdiri. Ia berkata sambil tersenyum, Saudara Chen, Saudara Qian, kapan kita menjadi begitu jauh? Chen Yule menjawab, ada perbedaan pangkat. Bagaimanapun, Anda adalah pewaris takdir Raja Liang. Chu Ziming menggelengkan kepalanya tak berdaya dan tersenyum kecut, berkata, saya tahu saya adalah pewaris takdir Raja Liang, dan saya tahu seharusnya saya tidak datang ke perjamuan penobatan Anda. Jadi, saya sengaja datang di tengah-tengah perjamuan, seharusnya tidak menimbulkan keributan. Setelah itu, Chu Ziming berjalan memasuki ruang perjamuan. Para murid dari 5 keluarga dan 7 sekte, termasuk Huang Qingyun, Sui Modan, dan Yi Song, semuanya berdiri untuk memberi hormat. Lin Bai dan murid-murid sekte Tian Sui pun tak terkecuali. Chu Ziming terkekeh, tidak perlu formalitas. Lalu, tatapan Chu Ziming tertuju pada Chen Yun, dan ia tersenyum, Nona Chen telah kembali.
Chen Yun tersenyum anggun dan berkata, "Baik, Yang Mulia." Chu Ziming mengerutkan bibirnya dan berkata, "Sudah kubilang waktu itu kalau Luo Chong bukan orang baik, jelas bukan orang yang bisa kau percayakan nyawamu, tapi kau tidak mau mendengarkan, keras kepala sekali. Bahkan dengan hukuman yang mulia dan tekanan keluarga, kau tetap bersikeras menikahinya. Sekarang kau menderita, kan?" Mendengar seseorang menjelek-jelekkan Luo Chong, Chen Yun merasa geram. Sayangnya, orang yang berdiri di hadapannya adalah pewaris Pangeran Liang, jika ia marah sekarang, bukan hanya Chen Yun yang akan menderita, tetapi keluarga Chen juga akan terdampak. "Ada apa dengan kakak laki-lakiku? Kenapa kau meremehkannya?" Chu Ziming tersenyum dan merentangkan tangannya, tampak tak berdaya. Chen Yun mengangguk pelan, tanpa berkata sepatah kata pun. Jelas, Chen Yun mengungkapkan ketidakpuasannya dengan diam. Chu Ziming mengabaikan Chen Yun dan menoleh ke yang lain, tersenyum sambil berkata, "Nona Sui adalah harta karun Sekte Dansia. Orang-orang aneh di Sekte Dansia itu benar-benar membiarkanmu datang menghadiri perjamuan sendirian." Sui Modan menjawab sambil tersenyum, "Para tetua di Sekte saya sangat baik kepada saya." Chu Ziming tersenyum, "Sudah bertahun-tahun berlalu, fisikmu saja sudah tumbuh, tapi otakmu belum matang sama sekali. Masih bodoh, bodoh." Chu Ziming menggelengkan kepala, tatapannya bertemu sebentar dengan Huang Qingyun sambil mengangguk memberi salam, "Nona Huang, apa kabar?" Huang Qingyun membungkuk sopan, "Terima kasih atas perhatian Anda, Yang Mulia." "Saya baik-baik saja." Chu Ziming tersenyum, lalu menatap Yi Song dan berkata, "Saudara Yi, sudah bertahun-tahun sejak terakhir kali kita bertemu." Yi Song tersenyum kecut, "Memang, bertahun-tahun, setidaknya 100 tahun. Ah, waktu berlalu begitu cepat." Desah Chu Ziming, lalu mengalihkan pandangannya ke Lin Bai dan berkata, "Ini pasti bintang yang sedang naik daun di antara 5 keluarga dan 7 sekte, murid 3 master dari sekte Tianshui, Lin Bai." Lin Bai mengangguk dan membungkuk hormat, Lin Bai dari sekte Tianshui memberi salam kepada Pangeran Liang. Chu Ziming tersenyum, "Saya datang ke sini karena 3 alasan, pertama, demi uang, kedua, untuk memberi selamat kepada saudara Chen atas penganugerahan gelar markuisatnya, dan ketiga, untuk bertemu dengan Anda. Saya sangat ingin tahu orang seperti apa yang bisa membuat Yang Mulia Pangeran Chen begitu merekomendasikan Anda untuk posisi menteri tinggi di istana."